Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk teman-teman semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mengolah rasa ya, yaitu olah pernapasan pada diri kita untuk mengantisipasi adanya sebuah serangan ataupun kekuatan yang muncul ataupun datangnya secara tiba-tiba. Jadi olah pernapasan ini sangat penting ya teman-teman, untuk mengolah sebuah tenaga dalam yang memang ada pada diri kita, dan ini untuk sebuah kekuatan yang tertanam pada diri kita agar kita ini bisa senantiasa untuk menyehatkan diri kita ataupun membentengi diri kita dari serangan yang memang terkadang secara tiba-tiba muncul ya, apalagi ini terkait tentang pembelajaran sebuah kegoiban ya, ataupun olah rasa pada diri kita. Jadi perlu sekali kita membentengi diri kita dengan gerakan yang dalam menggunakan olah pernapasan penting ya. Jadi untuk pembelajaran terkadang kita juga bisa olah pernapasan yang kita gunakan, kita tahan napas, kita keluarkan, tahan napas, kita keluarkan. Bisa juga kita iringi dengan sebuah doa ya, yaitu doa yang sudah kita persiapkan ya untuk membentengi ataupun mengeluarkan kekuatan energi dengan doa. Insya Allah dengan kita menggunakan olah pernapasan, kita fokuskan titik pikiran kita pada hati kita agar ini bisa memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi ini gerakan olah pernapasan bisa kita untuk menahan, misalkan adanya sebuah datang secara tiba-tiba. Apabila kita sering melatih diri kita olah pernapasan, insya Allah ini refleks ataupun kekuatan ini akan muncul. Misalkan contoh ada sebuah serangan yang memang secara tiba-tiba, terkadang kita langsung menghantarkan Allah Akbar. Nah, kita lepaskan seperti itu, insya Allah obat ini begitu dahsyat ya. Jadi tenangkan diri kita, titik fokus pada pemikiran kita, hati kita, akan menjadi satu kekuatan yang bisa kita keluarkan. Jadi olah pernapasan sederhana aja dulu ya teman-teman, kita coba rileks saja ya. Kita relaksasi saja dulu agar merilekskan otot-otot ya, agar ini tidak terjadi salah pernapasan apapun, tidak terjadi penjempitan pada saraf kita ya. Jadi perlu kita rilekskan dulu agar peredaran otot ini tidak terjadi salah ya, karena olah pernapasan ini harus betul-betul mempunyai penguasaan yang tepat ya. Jadi menggunakan pernapasan ini karena kita menahan lalu mendorong pelan-pelan, kita hentakan. Seperti itu ya. Ini tarik lagi jadi utama. Bisa ya teman-teman menggunakan lantunan doa-doa dalam hati ya, titik fokus pada pemikiran kita agar ini bisa merasuk pada diri kita, dan kita berusaha kita ya, intinya kita semua kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, Lillahi Ta'ala. Intinya kita berikan aja, kita berfokus memohon segala sesuatu kekuatan yang kita miliki ini, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa ya. Tenangkan, karena untuk mengendalikan tolak ukur pada kemampuan kita ini ada dua pemikiran ya. Terkadang pemikiran kita tidak sama dengan hati kita, ini pun akan memunculkan satu perbedaan ya. Jadi harus fokus pada titik pikiran kita, satukan dalam hati ya, resapi, tenang ya. Ini bisa juga digunakan untuk bermeditasi ya teman-teman.
Selalu tarik napas, keluarkan. Seberapa teman-teman bisa menahan napas ya pada pusaran perut, tahan napas. Misalkan kita relax ya, kita udah mulai ini, tadi udah pemanasan terserah ya untuk teman-teman, yang penting terasa badan kita sudah merasa nyaman, sudah merasa enak ya, peredaran otot-otot kita sudah merasa nyaman. Mulai dengan doa-doa yang teman-teman bisa ya, terserah mau menggunakan doa apa, yang penting tujuan kita harus fokus bahwa segala kekuatan apa yang kita inginkan ini semuanya datang dari Yang Maha Kuasa ya. Mulai kita bermeditasi, pola pernapasan ya, ini bisa digunakan untuk bermeditasi. Mulai ya teman-teman ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Setelah kita sudah berdoa, tenang, kita bermusyawarah, fokuskan pemikiran kita, resapi dalam hati kita, ikhlaskan, tenangkan, lalu kita bermeditasi, ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa apa yang akan kita lakukan ini, semua kekuatan, rasa, kepekaan, ataupun kehadiran kekuatan kita pusatkan kepada Yang Maha Kuasa. Bismillah. Teman-teman, kalau pernapasan seperti ini aja, teman-teman akan banyak mengeluarkan keringat pada tubuh kita ya. Insya Allah nanti seluruh tubuh atau badan kita ini akan mengeluarkan keringat yang begitu luar biasa, karena ini olah pernapasan yang memang ditahan dulu, tarik, tahan,
dorong ke depan, terus pelan-pelan. Kira-kira memang napas kita sudah tidak mampu, ya terasa berat, kita hentak. Baru tarik napas lagi pelan-pelan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini memang memerlukan latihan ya, harus rutin agar terbiasa nantinya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menahan pernapasan kita dengan mendorong hentak saat pelan-pelan ya. Nah, di sini kalau teman-teman mempunyai sebuah kekuatan doa ataupun doa-doa yang tertanam yang sudah terhafal ya, terserah mau doa apa aja teman-teman hafalkan ya, harus istiqomah dengan doa yang memang teman-teman miliki itu. Jadi apabila kita ini kan kuatkan ya, di hati kita tanamkan, tahan terus. Nah ini teman-teman harus betul-betul yakin ya, harus yakin bahwa kita mau mengeluarkan ini. Jadi apabila kita mempunyai kekuatan keyakinan besar ini, secara kekuatan energi kita ini akan muncul ya. Jadi untuk mengobati ataupun menyerang ataupun menahan dari bangsa-bangsa yang memang terkadang tidak kita ketahui ya. Jadi dengan sendirinya insya Allah kita akan refleks ya. Jadi nggak usah takut ya, tapi kita harus yakin, karena begitu ada hantaman yang ingin menyerang, kalau kita sudah peka, kita sudah terbiasa dengan latihan tenaga dalam olah rasa pernapasan seperti ini, insya Allah daya tahan tubuh kita ini akan refleks juga ya, menahan serangan tersebut. Misalkan terasa ada sebuah energi yang akan muncul tanpa tidak diketahui, badan kita insya Allah akan refleks dengan sendirinya, karena kita sudah terbiasa mengerti kekuatan yang memang terkadang secara tiba-tiba hadir. Jadi kita akan segera refleks. Terkadang karena kita sudah mempunyai doa atau keyakinan, hanya membaca sesuatu aja, Allahu Akbar. Nah, di samping Allahu Akbar terkadang kita sudah refleks, Allahu Akbar. Nah, kita tinggal langsung menggunakan doa yang kita pahami. Misalkan kita dengan surat pendek ataupun hafalan yang sudah kita hafalkan mempunyai, kita tinggal diyakinkan ya, Allahu Akbar. Atau dengan la ilaha illallah itu nggak apa-apa. Allahu Akbar. Nanti setelah kita seperti ini, kita yakin pada Yang Maha Kuasa, kita ini akan mengeluarkan dengan sendirinya seluruh pertubuh badan kita, energi kita akan terkumpul. Allahu Akbar. Dengan sendirinya ini begitu dahsyatnya kekuatan Allahu Akbar. Nah seperti itu apabila kita memang sudah terbiasa ya. Jadi terkadang muncul seperti itu, kita bolang ataupun kita ada di wilayah tempat yang mana ya, tahu-tahu kita disambut oleh di sekeliling kita atau di lingkup-lingkup yang memang terkadang kita hadir, tujuan kita ingin membolang, tapi mungkin mereka merasa terganggu atau mereka menguji kita. Terkadang seperti itu ya, hantaman terasa pada diri kita, terkadang kita pusing, liar gitu ya. Nah itu terkadang ada gesekan energi yang terasa. Nah itulah makanya kenapa kegoiban itu tidak bisa dicerna dengan logika ya, atau pemikiran kita itu beda teman-teman. Kegoiban itu seketika apa yang kita rasakan, apa yang kita tidak ketahui, nah itulah yang dinamakan goib. Beda dengan logika pemikiran ini sangat dangkal ya teman-teman, sangat kecil sekali dengan kegoiban ya. Bisa kita contohkan, misalkan bisa kita contohkan sebuah bambu ya, di sini tertanam, katakanlah adanya sebuah istana ataupun tempat makhluk astral bertinggal ya di sini. Ini katakanlah atau mustika ataupun apa di sini, katakan ini ada sebuah istana ataupun tempat tinggal mereka. Kalau menggunakan logika pemikiran kita ya, kita kasih meja
ya nggak mungkin lah meja ini ada di sini bisa ya, secara logika kita meja ataupun mau bisa ada masukin gelas kan susah. Tapi yang namanya kegoiban ya dengan logika kita sangat jauh ya. Nah itulah yang dinamakan kegoiban, tidak bisa dicerna dengan logika kita. Fungsinya di sini ada istana ya, mungkin ada gua atau mungkin ada perhiasan atau mungkin juga di sini ada bangku kursi ya, yang namanya istana seperti apa. Nah kalau kita lihat di sini kan bingung ya. Nah logika kita apakah kursi ini ada di sini gitu kan. Nah itulah perbedaan yang jauh, sangat jauh ya, antara kegoiban dengan logika pemikiran kita. Jadi kalau kita masih menggunakan logika pemikiran kita, kalau kita menembus arah ke sana, nah inilah yang menjadikan konslet pada diri kita ya, konslet batin kita. Karena kita menggunakan logika pemikiran kita ya, kenapa kursi bisa ada di situ ya, terus minuman ada di situ, terus adanya benda yang sangat besar ada di situ, misalkan ada batu, ada apa ya. Nah, kalau menggunakan logika kita, kalau kita cerna dengan logika pemikiran kita tidak akan mampu, karena perbedaan antara kegoiban dengan logika sangat jauh sekali, tidak bisa menggunakan logika kita. Itulah ya. Jadi untuk teman-teman, untuk pembelajaran kegoiban ya kita harus mempunyai benteng pengendalian pada diri kita, kekuatan iman dan takwa pada diri kita. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa segala sesuatunya. Ya, kita hanya ingin mengerti. Kalau kita ingin belajar tentang kegoiban ya kita harus bisa memahami ilmu tentang kegoiban, tidak bisa menggunakan cerna logika kita. Kalau kita menggunakan cerna logika kita akan konslet ya. Pasti kita akan menjadikan sebuah kegilaan, karena kegoncangan pada diri kita ini akan muncul ya. Memikirkan ya, nah beda. Nah, jadi jangan sekali-sekali menggunakan logika pemikiran kita kalau kita pembelajaran kegoiban. Tapi kita harus mengetahui ilmu tentang kegoiban ya. Jadi kita harus bisa merasakan, merasuk, melihat apa yang memang betul-betul lihat. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita bisa merasakan di situ adanya sebuah kekuatan yang memang besar, yaitu berarti pembelajaran kita harus pelan-pelan ya, memerlukan proses lama. Saya pun sama teman-teman masih perlu pembelajaran dan pembimbingan. Maka di sini saya ingin mengkaji tentang olah pernapasan untuk kepentingan kita bersama ya, untuk melindungi diri kita ataupun setidaknya kita pada benteng gitu, ada benteng. Jadi kita siap, karena kegoiban itu mental kita harus kuat, mental baja. Kalau mental kita mental kerupuk atau mental yang lemah ya, begitu kita masuk kita sudah diserang ataupun istilah sudah baru merasakan ataupun penampakan yang hanya sekedar penampakan saja, benteng kita lemah ya, mental kita lemah, otomatis kita akan lari sekuat mungkin. Jadi seperti itu. Makanya belajar kegoiban itu tantangannya sangat luar biasa untuk teman-teman. Tantangan kita bukan bisa mempengaruhi mental kita ya, pola pikir kita, bisa menjadi kegilaan pada diri kita. Bahkan yang fatal lagi ini tantangan adalah sebuah nyawa kita, karena kita sudah masuk ke ranah yang memang kegoiban. Jadi apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita bisa lihat, terkadang itu menyerang diri kita. Jadi kita harus siap dan kita harus mempunyai ilmu ya. Intinya kita harus berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah dengan kita berserah diri, kita belajar dan terus belajar ya, memahami, insya Allah kita akan menemukan satu ilmu yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi itu ya teman-teman ya. Mari kita olah pernapasan lagi ya. Alhamdulillah keringat saya sudah mulai reda. Jadi kita akan lagi ya, pernapasan yang sederhana saja teman-teman. Allah.
Oke ya, untuk teman-teman, mungkin ini pernapasan pada saat kita duduk ya, atau untuk bermeditasi bisa juga. Kalau kita mau bermeditasi juga kita harus fokuskan dulu pemikiran kita, hati kita, jadikan satu agar menemukan titik pusat yang akan memang kita tuju ya. Jadi semua kita serahkan ya. Bisa bermeditasi, bisa menggunakan santai ya. Kita belajar bersama-sama ya untuk teman-teman ya. Terlihat sederhana, tapi kalau kita tidak bisa memahami atau kita tidak mau belajar ya nanti sulit ya teman-teman. Jadi intinya kita harus senantiasa belajar dan belajar. Silakan teman-teman belajar pada guru-guru atau ustadz atau para kiai yang memang bisa membimbing kita ya pada ilmu kebatinan ataupun ilmu yang bermanfaat untuk membantu sesama ya. Jadi apabila kita mempunyai ilmu, insya Allah mari kita berbagi agar ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk sesama ya. Di sini kalau masalah terkait kita menyalurkan ilmu untuk kebaikan, apabila memang ilmu ini tidak digunakan tidak oleh kebaikan oleh teman-teman kita atau apa. Di sini ada satu perbedaan. Nah, di sini ini bagi perbedaan akhlak dan perilaku mereka ya. Nah, disinilah kalau akhlak dan perilaku mereka tidak baik, berarti ya mereka akan menerima sebuah pertanggungjawabannya ya. Tapi insya Allah apabila memang sama, apabila memang ilmu yang kita gunakan dengan kebaikan untuk sesama, insya Allah juga ini akan mendapatkan satu kebaikan juga pada diri kita dan sangat bermanfaat juga untuk teman-teman semua ya. Jadi mari kita dalam segala apapun ya, dalam segala hal apapun, intinya mari kita cara pola sudut pikir kita senantiasa kedepankan sifat pola pikir yang positif ya, karena manusia ini akan selalu berbeda dalam segala pendapatnya ya, tidak akan sama. Jadi intinya mari kita belajar untuk sesama ya, demi kebaikan dan kebenaran ya, bukan untuk saling menang ya, bahwa saya harus menang itu tidak, tapi berjalan demi kebenaran dan kebaikan. Insya Allah tuntunan jalan kita apabila kita untuk menjalankan demi sesama untuk kebaikan dan kebenaran, insya Allah kita akan menerima kebaikan pula. Dan apabila memang kebaikan kita tidak bisa diterima dengan kebaikan juga, berarti mereka mempunyai dari segi sudut
pola pikir dan akhlak yang berbeda. Jadi kita serahkan lagi yang Maha Kuasa. Insya Allah apabila kita berserah diri kepada yang Maha Kuasa, kita belajar, senantiasa belajar, kita akan mengerti ya, akan mendapatkan satu ilmu hikmah yang kita jalani. Jadi tetap semangat, tetap berpikir positif agar setiap pengajian tentang ilmu ataupun tentang sebuah olah rasa ataupun bentuknya apa, apabila kita ambil ya manfaat serta faedah atau kita memahami, insya Allah ini akan bisa mengerti dan akan mempunyai makna serta akan menjadikan ikatan tali silaturahmi yang akan membangun kita, mempererat diri kita agar segala sesuatu apa yang kita perbuat kita mohon ridho dan lillahi ta'ala ya, ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak terima kasih untuk teman-teman. Apabila dalam saya menyampaikan kurang berkenan ataupun pengajaran-pengajaran saya kurang bermanfaat, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini penuh manfaat dan penuh keberkahan untuk kita semua dan akan menjalin ikatan tali silaturahim dan memperkuat keimanan dan ketakwaan di hati kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.